Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Ellen Oktari bersama rekan saya Muhammad Badri. Rades Liran atau Ardenta. Untuk memenuhi tugas ekonomi ketenagakerjaan, kami akan menjelaskan mengenai materi. Sebelum saya menjelaskan terkait kurva-kurva pada pasar tenaga kerja kompetitif, saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa sih pengertian dari pasar tenaga kerja kompetitif itu. Jadi, pasar tenaga kerja kompetitif itu adalah suatu pasar yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, banyak penyedia tenaga kerja dan banyak pembeli tenaga kerja. Tidak ada yang memiliki kekuatan pasar, sehingga di dalam pasar ini semua pekerja adalah penerima upah dan tidak ada penguasa yang merupakan pembuat upah dalam pasar tenaga kerja kompetitif. Next, kita lanjut ke kurva yang pertama, yaitu kurva 4.1 yang menjelaskan tentang equilibrium dalam pasar tenaga kerja tunggal yang kompetitif. Jadi, dapat kita lihat bahwa dalam kurva ini, titik keseimbangannya itu adalah titik potong antara kurva permintaan D dan penawaran S yang menunjukkan keseimbangan pasar tenaga kerja. Pada titik ini, upah dan jumlah pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan permintaan. Lanjut pada kurva yang kedua, yaitu equilibrium kompetitif di seluruh pasar tenaga kerja. Nah, jadi pada dua kurva ini itu menunjukkan pergerakan pekerja antar wilayah karena adanya perbedaan upah antara utara dan selatan. Pekerja di selatan ini terdorong untuk bermigrasi ke daerah utara untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Migrasi ini menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja di selatan bergeser ke sebelah kiri yang mengurangi tenaga kerja di wilayah ini. Sementara kurva penawaran di utara bergeser ke kanan yang menambah tenaga kerja di wilayah tersebut. Kita lanjut ya ke kurva 4.3. Jadi ini adalah pada gambar ini terdapat konvergensi upah di seluruh negara bagian. Jadi pada gambar ini nih teman-teman menampilkan data yang menghubungkan tingkat pertumbuhan upah tahunan di berbagai negara bagian Amerika Serikat antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1990. Next, pada kurva yang keempat, 4.4 ini menunjukkan dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan pajak. Menggambarkan bagaimana sih pajak gaji yang dikenakan pada pemberi kerja ini dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan karena kenaikan biaya mempekerjakan per setiap pekerja. Pajak gaji ini menyebabkan pergeseran kurva permintaan kerja ke kiri yang menurunkan tingkat upah yang diterima oleh pekerja. Next, pada kurva yang kelima, yaitu dampak pajak gaji yang dinilai pada pekerja, yang menunjukkan dampak pajak gaji yang dikenakan pada pekerja terhadap keseimbangan pasar tenaga kerja. Ketika pajak gaji ditetapkan, kurva penawaran tenaga kerja ini bergeser ke kiri sehingga upah equilibrium yang diterima pekerja menjadi berkurang. Next ya, kita lanjut ke kurva 4.6 yang mana menunjukkan dampak pajak gaji yang dinilai pada perusahaan dengan pasokan inelastis atau tidak terlalu berpengaruh nih, yang menggambarkan dampak pajak gaji yang dikenakan pada perusahaan dalam kondisi penawaran tenaga kerja yang inelastis sempurna. Dalam hal ini, seluruh beban pajak gaji dialihkan ke pekerja yang menyebabkan penurunan upah sebesar jumlah pajak yang dikenakan tanpa mempengaruhi tingkat ketenaga kerjaan. Next, kita ke kurva 4.7 yang terdapat kata dead weight loss dari payroll tax. Nah, bagi kita mahasiswa ekonomi pembangunan ini mungkin tidak asing lagi ya pada kata dead weight loss ini. Nah, jadi pada gambar 4.7a itu tanpa pajak gaji, surplus produsen dan pekerja berada di titik equilibrium dengan keuntungan perdagangan yang maksimum. Lalu pada gambar 4.7 menunjukkan efek penerapan pajak gaji nih yang menurunkan jumlah pekerja dari E0 menjadi E1, meningkatkan biaya perekrutan bagi perusahaan menjadi W total dan menurunkan gaji bersih pada perusahaan tersebut.
Next, pada 4.8, adanya dampak subsidi tenaga kerja. Pada kurva ini nih bisa kita perhatikan bahwa pada gambar 4.8 ini subsidi tenaga kerja dapat dihitung sebagai pergeseran dalam kurva permintaan sebesar nilai subsidi, misalnya S, dan jika kurva permintaan tenaga kerja awalnya berada pada D0 dan kemudian bergeser ke D1 sebesar S, maka jumlah tenaga kerja dan upahnya akan meningkat. Perhitungan untuk perubahan ini dapat dilihat dengan elastisitas permintaan tenaga kerja dan elastisitas penawaran tenaga kerja. Gambar 4.9 yaitu dampak manfaat yang dimandatkan. Gambar 4.9 menunjukkan bahwa manfaat wajib seperti tunjangan kesehatan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke bawah sebesar biaya manfaat tersebut. Jika pekerja menghargai manfaatnya, kurva penawaran juga bergeser ke bawah, tetapi tidak sebanding yang menyebabkan penurunan ketenaga kerjaan meskipun lebih kecil dibanding pajak gaji langsung. Selanjutnya yaitu gambar 4.10 dan 4.11. Gambar 4.10 dan 4.11 untuk menghitung dampak imigrasi terhadap upah. Anggap bahwa imigrasi meningkatkan penawaran tenaga kerja dari L ke L aksen. Dalam model sederhana, dampaknya terhadap upah dihitung berdasarkan elastisitas permintaan tenaga kerja. Dengan elastisitas permintaan tenaga kerja, DW per W sama dengan ND dikali DL per L. 4.12 Dampak imigrasi jangka panjang ketika imigran dan pribumi menjadi pengganti sempurna. Gambar 4.12 menggambarkan dampak jangka panjang pada imigrasi pada pasar tenaga kerja. Pertama, imigrasi meningkatkan pasokan tenaga kerja dari L1 ke L2, yang pada awalnya menurunkan upah dari W1 ke W2 karena kelebihan tenaga kerja di pasar. Peningkatan tenaga kerja ini menyebabkan perusahaan meningkatkan stok modal mereka, sehingga kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan. Hal ini menyebabkan upah kembali naik ke tingkat ekuilibrium awal. Dengan asumsi rasio modal tenaga kerja tetap, upah akan kembali ke tingkat ekuilibrium awal, menghilangkan dampak penurunan upah yang sebelumnya disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja. Selanjutnya gambar 4.13. Kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek tersirat oleh eksperimen alam yang berbeda. Gambar 4.13 ini merupakan pengaruh upah minimum. Upah minimum yang ditetapkan di atas upah ekuilibrium menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja. Jika upah minimum adalah WM sementara upah ekuilibrium adalah W aksen, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan misalnya LS melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta misalnya LD. Kelebihan penawaran tenaga kerja atau pengangguran dapat dihitung sebagai pengangguran sama dengan LS dikurangi LD. Selanjutnya yaitu gambar 4.14. Respon pasar tenaga kerja pribumi terhadap imigrasi. Awalnya, kedua kota memiliki upah yang sama. Masuknya imigran ke Los Angeles meningkatkan penawaran tenaga kerja, menurunkan upah di kota tersebut dibandingkan dengan Pittsburgh. Oke, dari gambar 4.15 bisa kita lihat pergeseran kurva yang mana ketika pajak gaji dikenakan sebesar T per pekerja, kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke bawah sebesar T. Ini berarti pada setiap tingkat upah, perusahaan sekarang hanya bersedia memperkerjakan lebih sedikit pekerja dibandingkan sebelum adanya pajak. Nah, selanjutnya pada kurva ini bisa kita lihat adanya hubungan negatif di mana titik-titik data cenderung menyebar dari kiri atas ke kanan bawah. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara perubahan proporsi imigran dan perubahan upah mingguan pekerja pribumi. Artinya semakin tinggi peningkatan proporsi imigran dalam satu dekade, cenderung terjadi penurunan upah mingguan bagi pekerja pribumi. Dan garis regresi yang miring ke bawah itu mengkonfirmasi hubungan negatif ini. Kemiringan garis menunjukkan kekuatan hubungan, semakin curam kemiringan, semakin kuat hubungannya. Kemudian di 4.17 yaitu model jaring laba-laba di pasar insinyur baru. Yang kita model jaring laba-laba ini menggambarkan dampak pajak gaji
yang dikenakan pada perusahaan dalam kondisi penawaran tenaga kerja yang inelastis sempurna. Kondisi ini berarti perusahaan akan memperkerjakan jumlah pekerja yang sama terlepas dari tingkat upah yang berlaku. Intinya dalam model ini beban pajak gaji dialihkan sepenuhnya kepada pekerja. Artinya ketika pemerintah mengenakan pajak gaji, perusahaan akan mengurangi upah yang dibayarkan kepada pekerja persis sebesar jumlah pajak yang dikenakan. Hasilnya pekerja menanggung seluruh beban pajak tanpa adanya pengurangan jumlah pekerja yang dipekerjakan. Kemudian di 4.18 yaitu perekrutan monopsoni diskriminatif sempurna. Bisa kita lihat kurva VMV yaitu Value of Marginal Product menunjukkan nilai tambahan yang dihasilkan oleh pekerja terakhir yang dipekerjakan. Ini adalah permintaan tenaga kerja bagi monopsonis. Kemudian kurva supply menunjukkan penawaran tenaga kerja dalam kasus monopsoni. Kurva penawaran ini juga merupakan kurva biaya marginal tenaga kerja yaitu SMC. Lanjut di 4.19 yaitu perekrutan seorang monopsonis non diskriminatif yang dimana bisa kita lihat kurva VMV menunjukkan nilai tambahan yang dihasilkan oleh pekerja terakhir yang dipekerjakan. Ini adalah permintaan tenaga kerja bagi monopsonis. Kemudian di kurva S yaitu supply menunjukkan penawaran tenaga kerja, dan kurva MCE yaitu marginal cost of employment. Ini adalah kurva biaya marginal tenaga kerja yang selalu berada di atas kurva penawaran tenaga kerja dalam monopsoni. Ini karena ketika monopsoni ingin mempekerjakan pekerjaan tambahan, ia harus menaikkan upah untuk semua pekerja yang sudah ada, bukan hanya untuk pekerja yang baru. Kemudian di 4.20 dampak upah minimum kepada monopsoni non diskriminatif seperti yang dijelaskan tadi. Di sini bisa kita analisis yang mana sebelum upah minimum, tanpa upah minimum, monopsoni akan memperkerjakan pekerja hingga titik di mana VMP sama dengan MC. Namun upah yang dibayarkan lebih rendah dari nilai marginal produktivitas kerja. Kemudian setelah upah minimum, jika upah minimum lebih rendah dari upah pasar, tidak ada perubahan yang signifikan karena upah yang berlaku sudah lebih tinggi dari upah minimum. Dan jika upah minimum lebih tinggi dari upah pasar, upah minimum akan menjadi upah yang berlaku, yang dimana monopsoni terpaksa meningkatkan upah yang dibayarkan. Dan dampak pada jumlah pekerja, meskipun upah meningkat, jumlah pekerja yang dipekerjakan juga bisa meningkat. Hal ini terjadi karena perusahaan mungkin merasa lebih efisien untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja dengan upah yang lebih tinggi daripada mengurangi jumlah pekerja dan membayar upah yang lebih rendah. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari hasil diskusi kami. Jika ada salah mohon maaf, dan jika ada yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran.